Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu Jamil bagian 8. Namun sebelum ke bagian ceritanya, Kang Asep mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu mendukung channel Kang Asep Hidayat Official hingga saat ini. Semoga saja sahabat semua selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hari itu di rumah Pak Ijal ramai para tetangga berdatangan karena hari itu hari kebahagiaan dalam keluarga Pak Ijal. Tentunya yang lebih bahagia Jamil dengan Farida. Hari itu menjadi hari yang bersejarah dalam hidup mereka berdua, terutama bagi Jamil karena hari itu ia baru mengenal seorang wanita yang benar-benar ia cintai. Impiannya terwujud memiliki istri dan semoga Allah senantiasa segera memberikan keturunan yang sehat dan sempurna. Tentunya harapan itu sama dengan harapan hidup semua orang di dunia ini. 10 tahun kemudian di desa DB, Jamil dan Farida sudah memiliki 2 orang anak yang cantik dan tampan. Ya tentunya mirip kedua orang tuanya, Jamil yang tampan, juga Farida yang cantik. Putri cantiknya yang bernama Asya lahir pada tahun 1918, sedangkan putranya yang ganteng lahir pada tahun 1920. Memang setelah Jamil dan Farida menikah, tidak langsung mendapat momongan, sempat 2 tahun kosong. Hingga anak pertamanya baru berusia 8 tahun dan adiknya berusia 6 tahun. Mereka hidup sangat bahagia dan sudah memiliki rumah sederhana yang dibangun tidak jauh dari rumah mertuanya, yaitu Pak Ijal. Kegiatan Jamil saat itu selain berkebun, juga bekerja sebagai jasa penyeberangan dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu. Lumayanlah sekedar cari tambahan. Jamil sudah banyak memiliki tanah kebun karena ia rajin menebang hutan dan dikelolanya menjadi kebun. Dari perekonomian pada masa itu dapat dikatakan sudah mapan. Jamil melakukan itu semua tidak lain untuk masa depan anak cucunya. Namun yang namanya kehidupan tidaklah selalu mulus, lancar, tanpa hambatan. Apalagi di masa pemerintahan kolonial Belanda yang masih berlaku cara siapa yang kuat dialah selamat. Pagi yang cerah serta udara yang terasa begitu menyegarkan tubuh dan jiwa. Setiap orang tentunya setiap pagi sudah punya rencana yang akan dilakukan hari itu. Demikian pula dengan Jamil. Hari itu ia mendapat giliran bertugas sebagai penyeberangan dan esok pagi baru ia ke kebun. Mak, bah pai kaki lu yo, elo-elo di rumah, tengok-tengok anak, jangan dibiarkan main ke sungai. Jamil berpamitan ke istrinya dan berpesan, iyalah bah, hati-hati yo, jangan membohongi je urang. Jawab Farida sambil mengantarkan Jamil di depan pintu. Jamil berangkat bekerja dengan penuh semangat. Walau dalam hatinya ia bertanya-tanya, ya Allah, ada apa gerangan yang akan terjadi kepadaku? Lindungilah aku dan keluargaku ya Allah. Ya, Jamil memang punya kemampuan dalam hal-hal tidak nyata. Kalau di zaman masa sekarang biasa disebut dengan istilah indigo. Jamil merasakan bahwa hari ini akan terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya.
walau ia belum tahu apa masalah yang akan terjadi kepadanya. Di tempat pekerjaan, Jamil terlihat gelisah. Ia khawatir dengan istri dan anak-anaknya. Hampir setiap jam ia izin kepada satu temannya untuk pulang ke rumah hanya untuk memastikan keadaan aman keluarga kecilnya itu. Lalu Jamil kembali ke sungai di mana ia bekerja. Di tengah ia menyeberangkan penumpang, tanpa sengaja matanya melirik ke arah pelantar. Ia melihat mertuanya tengah berdiri di sana. Jamil sedikit heran melihat bapak mertuanya menunggu di pelantar karena tidak seperti biasanya. Setelah menyeberangkan penumpang, Jamil kembali ke pelantar di mana mertuanya berada. Lalu Jamil turun dan menghampiri mertuanya atau Pak Ijal. "Apa cito Pak? Tak biasa Pak datang kasihku." Jamil yang saat itu sudah lancar berbahasa Ocu bertanya ke Pak Ijal. "Nak Jamil, tadi Bapak ke kebun. Sampai di sana, Bapak lihat Datuk Palo sedang mengukur tanah Nak Jamil. Bapak tanya, dia bilang mau diambilnya." Dengan napas memburu, Pak Ijal menceritakan bahwa tanah Jamil yang dengan susah payah dibersihkan dan diurus hendak diambil Datuk Palo. Datuk Palo adalah julukan di kampung itu untuk kaki tangan Belanda atau kacung Belanda. Mendengar berita itu seketika raut wajah Jamil memerah. Terlihat giginya rapat, tanda ia tengah dirasuki rasa marah. "Jadi Datuk Palo sekarang masih di sana Pak?" tanya Jamil dengan suara bergetar bertanya. Iyo nak Jamil, tapi nasihat Bapak sudahlah, biarkan saja. Bahaya nak, dia kaki tangan Belanda, ujar Pak Ijal kepada Jamil. Menasihati agar Jamil tidak usah mendatangi Datuk Palo. Namun Jamil seakan tak mendengar ucapan mertuanya itu. Jamil tanpa pamitan berjalan meninggalkan Pak Ijal. Jamil berniat mendatangi Datuk Palo yang tengah mengukur kebun miliknya. "Nak Jamil, mau kemana nak?" Pak Ijal terlihat panik dan khawatir melihat menantunya itu. Jamil menghentikan langkah, lalu ia berbalik dan berkata, "Bapak tak usah tanya kemana Jamil mau pergi. Jamil titip istri dan anak-anak ya Pak." Demikian Jamil berkata. Lalu ia melanjutkan langkahnya dengan setengah berlari. Setibanya di kebun, benar saja Jamil melihat Datuk Palo bersama anak buahnya tengah mengukur serta mematok tanahnya. "Hei, jangan coba-coba ganggu tanahku ya!" Jamil membentak Datuk Palo yang saat itu telah mengukur tanahnya Jamil. Sontak, Datuk Palo terkejut dan memalingkan mukanya ke arah Jamil. "Hahaha, woi, kau ngigau ya? Berani kali kau melarangku, hah? Kau tahu gak sekarang tengah berhadapan dengan siapa?" Mendengar bentakan serta peringatan dari Jamil, bukannya menghentikan perbuatannya, justru ia tertawa ngakak, bahkan ia membalas mengancam Jamil. Melihat sikap Datuk Palo yang congkak, tentu saja membuat Jamil berang. Tanpa ada satu orang pun yang di tempat itu menyadari kapan Jamil mencabut golok dari warangka yang tergantung di pinggangnya. Dengan sekejap pula golok tajam Jamil sudah mengiris telinga Datuk Palo, bahkan sekaligus melekat di lehernya Datuk Palo. "Berani macam-macam kau denganku, ku tebas lehermu," ucap Jamil dengan sikap dan suara sangat mengerikan. Darah segar mengalir dari luka sayatan di telinga Datuk Palo. Tubuh Datuk Palo gemetaran, bahkan dua anak buahnya pun tidak ada yang berani bergerak melihat sikap Jamil saat itu. Baiklah Jamil,
lepaskan aku," ucap Datuk Palo menyerah. Lalu Jamil menjauhkan goloknya dari leher Datuk Palo. Lalu bagai singa lapar ia berkata, "Ingat pengkhianat bangsa, berani kau mengganggu warga kampung ini, apalagi keluargaku, ku makan kau. Dan ini tanda jadinya aku makan," ucap Jamil seraya memasukkan potongan telinga Datuk yang berlumuran darah di tangannya ke mulut, lalu mengunyahnya dengan lahap. Dengan mulut penuh darah, Jamil menyeringai bengis menatap Datuk Palo beserta anak buahnya. "Sekarang pergi kalian, karena aku belum kenyang," ucap Jamil mengusir Datuk Palo beserta anak buahnya. Dengan tubuh gemetaran, 3 manusia pengkhianat bangsa itu pergi. Singkat cerita, Jamil kembali ke rumah untuk makan siang, dan setelah sholat zuhur akan kembali ke Rakit untuk melanjutkan kerja. Di rumahnya, Farida terlihat sangat mengkhawatirkan suaminya, namun Jamil tak banyak bicara. Setelah sholat fardu zuhur, Jamil berpamitan ke Farida hendak ke Rakit lagi. Menjelang waktu asar, saat itu Jamil tengah di seberang pelantar mengantarkan penumpang kembali ke tengah sungai, karena memang Rakit standby-nya di tengah sungai jika belum ada penumpang yang hendak menyeberang. Dari tengah sungai, Jamil melihat 2 orang serdadu Belanda mendekati pelantar dengan menunggangi kuda hitam dan besar. Jamil dengan sengaja pura-pura tidak melihat kedatangan 2 serdadu itu. "Hoi, kesini kamu. Kamu orang sudah potong telinga Datuk Palo, hah?" teriak serdadu Belanda itu sambil berteriak memanggil Jamil agar menepi. Namun Jamil sudah bisa membaca gelagat tak baik. Jamil pun tak mengindahkan panggilan serdadu Belanda itu. Dengan geram, serdadu itu menodongkan senjata ke arah warga yang saat itu baru pulang memancing untuk mengantarkannya ke tengah sungai, di mana Jamil saat itu tengah di atas rakit penyeberangan. Melihat kedua serdadu Belanda tengah di atas sampat menuju ke arahnya, Jamil dengan santai hanya duduk di bangku kayu yang sengaja dibuat di atas rakit. Namun ia sudah siaga penuh dan tahu apa yang akan ia lakukan. Jauh di tepian sungai, di balik pepohonan, serta rumah-rumah warga, ratusan pasang mata mengintip ke arah rakit dengan dada berdebar serta merasa khawatir akan Jamil. Dan salah satunya, Farida bersama kedua anaknya tengah berdiri sambil menangis di pinggir sungai itu. Setibanya di rakit, 2 serdadu itu melompat ke atas rakit. Lalu dengan sikap arogan mereka berdua mendekati Jamil dengan senjata ditodongkan ke Jamil. Tanpa diduga, Jamil melompat ke dalam sungai yang deras arusnya itu. Tentu saja 2 serdadu itu terkejut. Lalu dengan membabi buta, 2 Belanda itu menembaki sungai di mana Jamil terjun tadi. Terlihat di tepian sungai dan pelantar banyak warga menjerit melihat serdadu itu menembaki Jamil yang berada di dalam sungai. Di atas rakit dengan kesal, 2 serdadu itu mundar-mandir di tepian rakit, terus mengawasi Jamil yang berpikir sewaktu-waktu akan muncul. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja laksana seekor buaya ganas, Jamil melompat dari dalam sungai dan menyambar satu dari serdadu dan kembali masuk ke dalam sungai. Tanpa sempat melakukan perlawanan, serdadu itu ditarik masuk ke dalam sungai dan tak terlihat lagi. Tinggallah 1 orang serdadu Belanda di atas rakit itu. Terlihat ia mulai panik. Serdadu itu dengan panik terus menembaki ke arah sungai di sekitar rakit hingga ceklek, ceklek. Serdadu itu kehabisan peluru. Lalu ia mengeluarkan sangkur dari pinggangnya.
Di tengah ketegangannya, secara tiba-tiba Jamil melompat dari permukaan sungai. Namun kali ini Jamil tak menyerang. Jamil hanya duduk di pinggiran rakit membelakangi Serdadu dengan kaki terjuntai di dalam air. Tanpa aba-aba lagi, sang Serdadu menyerang Jamil dari belakang, menikamkan sangkurnya berkali-kali di punggung Jamil. Terlihat baju basah Jamil terkoyak akibat tikaman sangkur Serdadu. Namun hingga Serdadu itu kelelahan, Jamil tak bergeming serta tak segurat kecil pun punggungnya terluka. Dengan perlahan Jamil mulai berdiri dari duduknya. Lalu Jamil berbalik menghadap ke arah Serdadu. Melihat Jamil berbalik dan menatapnya, Serdadu terlihat ketakutan. Jamil terus melangkah mendekati Serdadu itu. Lalu secara tiba-tiba Jamil menerjang hingga terjadi pergulatan di atas rakit. Piur! Tubuh Jamil dan Serdadu itu terjungkal masuk ke dalam sungai. Beberapa saat masih terlihat pergulatan antara Jamil dengan Serdadu. Beberapa saat masih terlihat pergulatan antara Jamil dengan Serdadu Belanda itu di dalam sungai. Lalu keduanya tidak tampak lagi di permukaan. Singkat cerita, semua warga menunggu Jamil kembali timbul dan selamat. Namun disayangkan, hingga hari mulai senja, Jamil tak terlihat timbul. Dan warga menganggap Jamil telah mati. Terlihat Farida dan anak-anaknya menangis histeris di pelantar. Pak Ijal juga istrinya berusaha untuk menenangkannya. Namun hati istri yang mana tidak sedih dan menangis ketika suaminya hilang di depan mata. Hari telah maghrib. Namun Asia tak jua mau masuk ke dalam rumah. Walau ibunya sudah membujuk agar Asia, putri Jamil itu masuk ke dalam rumah. Asia menangis di bawah rumpun bambu yang ada di tepi sungai tak jauh dari rumahnya. "Masuklah nak, hari dah malam," ajak Farida ke putrinya dengan isak tangis. "Tak mau, Asia di sini saja, Mak. Asia nunggu Abah. Mak, Abah masih hidup. Sebentar lagi Abah pulang," ujar Asia sambil menangis. Akhirnya Farida bersama putrinya duduk di kerembangan maghrib di bawah rumpun bambu di pinggir sungai. Kecepak! Farida dengan putrinya sedikit terkejut dengan suara kepakan air di pinggir sungai tak jauh dari tempat mereka duduk sambil menangis menunggu suaminya, juga ayah dari anaknya itu. Farida sedikit beringisut mundur dengan menarik tangan Asia. Ia khawatir buaya sungai yang mendekat. Namun perlahan mulai timbul kepala serta tubuh seseorang dari sungai itu. Walau dalam kerembangan maghrib, namun Asia pastilah bisa mengenali siapa yang keluar dari air. Seketika Asia menjerit histeris serta berlari menyongsong seseorang itu, yang tak lain itulah Jamil, sang ayah yang ia sayangi. "Abah!" Asia menangis sembari memeluk Jamil dengan erat. Demikian pula dengan Farida. Ia menangis sembari memeluk erat suaminya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Jamil langsung menggendong Asia dan menuntun tangan istrinya melangkah menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat itu. Setibanya di rumah, Pak Ija dan istrinya yang saat itu tengah di rumah Jamil dan Farida, karena mereka kasihan pada Farida atas apa yang menimpa Jamil. Tentulah mereka terkejut sekaligus merasa bersyukur melihat menantunya kembali dengan selamat. "Subhanallah nak." Pak Ijal berdiri dan langsung memeluk Jamil. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Pak Ijal merasa sangat senang. Singkat cerita, malam itu keluarga Pak Ijal sangat bahagia.
karena anggota keluarganya dapat selamat. Jamil pun beristirahat. Keesokan hari, Jamil pagi-pagi sekali sudah pamitan kepada istrinya dan tidaklah memberitahu kemana ia akan pergi. "Datuk Palo, keluar kau. Aku datang mau memenuhi janjiku. Aku akan memakanmu," ujar Jamil yang saat itu sudah berada di depan pintu rumah Datuk Palo. Hening, tak terdengar jawaban dari dalam rumah Datuk Palo. Jamil curiga jika Datuk Palo akan melarikan diri dari pintu belakang. Lalu Jamil berjalan memutari rumah itu menuju pintu belakang, dan benar saja Jamil melihat Datuk Palo dengan berlari keluar dari pintu belakang. Jamil yang saat itu emosinya sudah memuncak langsung mengejar Datuk Palo hingga terjadilah kejar-kejaran. Datuk Palo terus berlari ke arah hulu Sungai Kampar itu. Hingga Datuk Palo berhenti secara tiba-tiba karena memang ia tak dapat berlari lagi. Datuk Palo terjebak di tepi sungai. Melihat hal itu, Jamil tertawa terbahak sambil terus melangkah dengan santai. "Mau lari kemana kau pengkhianat bangsa? Bukannya sadar malah kau mengadu sama Belanda, hah? Supaya Belanda membunuh aku. Saat ini aku akan buktikan bahwa kau akan kumakan." Ucap Jamil sembari tertawa dengan sebilah golok sudah terhunus di genggamannya. Melihat Jamil yang tinggal beberapa meter saja darinya, Datuk Palo terlihat semakin pucat pasi. Sambil menghadap Jamil, ia terus mundur menjauhi Jamil. "Daripada aku mati di tanganmu, lebih baik aku mati tenggelam di sungai," jawab Datuk Palo. Lalu, piur! Datuk Palo terjun ke sungai. Jamil dengan santai berdiri di tepi sungai itu. Lalu ia berteriak dengan lantang, "Wahai penguasa sungai, ambillah dia untuk tumbalmu." Demikian Jamil berkata dan membuat semua orang bergidik ngeri mendengarnya. "Ah, tolong!" Terdengar suara kepakan air di sungai serta Datuk Palo yang berteriak minta tolong. Terlihat di dalam sungai begitu Datuk Palo terjun. Seketika itu pula buaya ganas menerkamnya, dijadikan rebutan dengan buaya lainnya. Singkat cerita, sejak saat itu Jamil dikenal sebagai sosok yang keras dan sakti oleh warga setempat. Bahkan nama Jamil dikenal oleh warga luar. Dengan demikian, tidak ada yang berani mengusiknya, bahkan kaki tangan Belanda pun tidak berani mengganggu kampung itu lagi. Para pemuda serta warga desa sangatlah segan dan takut dengan Jamil. Namun bukan berarti Jamil sosok yang jahat, melainkan warga setempat sudah tahu bagaimana Jamil. Jamil tidak akan pernah mengganggu, ia tetap sopan dan baik, asal jangan pernah ada yang mengusiknya. Pada suatu hari, pagi-pagi Jamil mengajak istrinya berbelanja ke pasar. Di dalam pasar, Jamil melihat barang-barang dagangan mulai dari pakaian hingga ke sayur-sayuran. Namun ketika matanya tanpa sengaja melirik ke salah seorang pedagang yang tengah menjual cabai merah, ia sedikit terkejut. Jamil seperti mengenali pedagang itu. Untuk memastikan, Jamil pun mendekati pedagang itu. "Pak, Bapak orang mana? Kok saya baru kali ini melihat Bapak berjualan di sini?" Jamil menegur pedagang itu yang tengah sibuk melayani pembeli. Seketika pedagang itu menoleh ke arah Jamil. Sejenak, pedagang itu hanya diam.
namun tatapan matanya begitu nanar menatap Jamil. Jamil? Pedagang itu langsung meletakkan kantong plastik yang di tangannya, yang saat itu hendak memasukkan cabai. Lalu ia berdiri dan langsung memeluk Jamil dengan penuh haru. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya awak basujulai Mil. Jamil membalas pelukan pedagang itu, namun saat itu ia berbisik, udah, jangan panggil ambo Jamil. Ternyata pedagang itu adalah abang seperguruannya sewaktu di Padepokan. Singkat cerita, pedagang itu diajak ke rumahnya karena Jamil banyak yang ingin ditanyakan, namun ia tidak mau ada seorang pun yang mendengarkannya. Di rumah, Jamil dengan pedagang itu mengobrol yang ternyata namanya Ajwar. Ajwar adalah anak muda yang membukakan pintu Padepokan ketika pertama kali Jamil dengan ayahnya datang ke Padepokan. Apa kabarnya bang? Tanya Jamil ke Ajwar mengawali obrolan. Ambo model kulah Mil, ambo lah gae, gigi pun lah banyak abih. Jawab Ajwar seraya tertawa lepas. Oh iya bang, ada jumpa sama kedua orang tuaku gak di kampung? Jamil menanyakan kedua orang tuanya karena Jamil meninggalkan kampung halamannya sudah 20 tahun. Jamil bukan tidak mau pulang melihat kedua orang tuanya, tapi ya, pendengar cerita Kang Asep Hidayat Official yang paling Kang Asep sayangi pasti sudah bisa memahami bagaimana situasi dan resikonya jika Jamil pulang kampung. Ditanya Jamil tentang kedua orang tuanya, seketika Ajwar terdiam. Lalu dengan berat hati, Ajwar mulai bercerita. Mil, abahmu dah gak ada lagi. Beliau 2 tahun yang lalu meninggal karena sakit. Sementara mamakmu, sebelum aku berangkat ke sini katanya dibawa adiknya ke Suliki. Demikian Ajwar menjelaskan. Mendengar berita dari Ajwar tentang kedua orang tuanya, seketika raut wajah Jamil berubah. Ia hanya tertunduk, terlihat bahunya bergetar. Sang Jamil yang dikenal selama hidupnya sosok yang keras dan tangguh, tapi tidak dengan hal seperti ini. Hati Jamil hancur. Saat ini menangis terseduh. Jamil menangis merasa betapa tidak bergunanya diri. Dia anak satu-satunya, tidak bisa menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Karena rasa duka yang mendalam, Jamil tak menyadari jika saat itu sudah duduk Farida di sampingnya dan mengusap lembut bahunya, mencoba memberikan semangat dan kesabaran. Bah, yang sabar ya. Kalau mak boleh kasih saran, minta tolong sama Bang Ajwar jemputkan mama abah kemari. Biar kita rawat mama sama kita, bah. Demikian ucap Farida. Mendengar ucapan lembut dan bijak Farida, Jamil mengangkat wajahnya dan menatap Farida. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Ibu Jamil mau dijemput Ajwar untuk dibawa ke Jamil? Ikuti kisah selanjutnya di Jamil bagian 9. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.